Bab 178 membangkitkan Ratu Oriel. Robek dari ujung ini. Gessie Ye menatap Sander Ye, matanya berkedip karena terperanjat. Pria ini benaran super jenius. Sander Ye menarik napas panjang. Bahkan, dia juga mendadak berpikir kenapa nggak memusatkan kekuatan di satu tempat. Jadi, dia pun coba. Tapi dia nggak menduga percobaan itu begitu dahsyat. Pusatkan kekuatan di satu tempat untuk merobek dari tempat itu. Gessie Ye menghampiri Sander Ye dan berujar sembari tersenyum, apa ada yang mengajarimu trik itu? Sander Ye menggeleng, aku mendadak punya ide, jadi ku coba. Sesudah mendengarnya, Gessie Ye memuji, Tuan Muda Sander, kamu benaran jenius. Sander Ye menyeringai dan mengusap kepala karena malu, lalu berujar, enggak juga, kamu benaran kuat, domain sastramu benaran mengerikan. Dia enggak berbohong, domain sastra Gessie Ye benaran mengerikan. Dia ditekan selama pertarungan. Biarpun ditekan, dia semakin bersemangat. Ini Master Aslil. Asyik untuk bertarung dengan dia. Sander Ye menutup mata dan berujar dalam benak, Tuan Pagoda, kupikir. Dia ragu-ragu. Pagoda kecil penasaran, apa yang kamu pikirkan? Sander Ye berujar, aku mau pamer. Pagoda kecil. Sander Ye mengembus napas, sedikit sekali generasi muda yang jago bertarung. Aku mau ditekan, dipukuli, digantung, dan dikalahkan, sungguh. Pagoda kecil diam. Itu mengingatkan dia pada seseorang. Shiro yang tak terkalahkan. Pagoda kecil mengembus napas. Ilmu pedang bocah itu mirip dengan kultivator pedang Shiro. Tak heran dia mampu menarik perhatian jiwa pedang warisan Shiro. Gessie Ye berujar, Tuan Muda Sander, kamu benaran mengejutkanku. Kamu adalah dewa pedang rangkap dewa Budo, menakjubkan. Sander Ye bertanya, Nona Gessie, kamu seharusnya nggak melakukan dengan maksimal kan? Gessie Ye berkedip, lalu tersenyum. Sander Ye menggeleng dan tersenyum, gadis ini benaran gak menggunakan kekuatan penuh. Gessie Ye terkekeh dan berujar, kamu dan aku berteman, jadi aku gak bisa berniat membunuh. Karena aku gak berniat membunuh, tentu saja gak bisa menggunakan kekuatan penuh sama kayak kamu. Bukankah kamu juga gak berniat membunuh? Sander Ye mengangguk, ya. Gessie Ye berujar, Tuan Muda Sander, kekuatanmu mengesankan, tapi kamu punya kekurangan. Sander Ye segera berujar, tolong beri nasihat, Nonal. Gessie Ye tersenyum dan mengulurkan jari, pertama, kamu bisa melanggar aturan, tapi di atas aturan adalah domain, kamu sulit menembus domain. Kalau bertemu domain yang kuat, kamu akan pasif. Sander Ye mengangguk, aku merasakannya. Gessie Ye berujar lagi, kedua, ranahmu rendah, ini kelemahan terbesarmu, sama kayak tadi, selama aku menghabiskan waktu denganmu, energi suan kamu akan habis dalam 1 jam, lalu kamu gak bisa bertarung lagi. Sander Ye mengangguk, ya. Gessie Ye berujar lagi, ketiga, kamu gak cukup cepat. Sander Ye tercengang. Gessie Ye tersenyum, terperanjat. Sander Ye mengangguk, kamu orang pertama yang bilang aku gak cukup cepat. Gessie Ye tersenyum, kalau kamu 2 kali lipat lebih cepat, domainku gak bisa menghentikanmu. 2 kali lipat lebih cepat. Sander Ye tersenyum getir. Kecepatan dia sudah mengerikan, kalau menggandakan kecepatannya, dia juga merasa keterlaluan. Gessie Ye berujar, ranahmu terlalu rendah, dan fisikmu gak cukup kuat, sulit untuk 2 kali lipat lebih cepat, tapi kamu bisa menggunakan teknik fisik. Kalau kamu menggunakan teknik fisik, kecepatanmu pasti meningkat pesat. Sander Ye tercengang, teknik fisik. Gessie Ye mengangguk, ya. Gessie Ye berujar, kecepatanmu sudah mencapai batas yang bisa ditanggung oleh ranah dan fisikmu. Jadi, kalau mau meningkatkan kecepatanmu, hanya ada 2 cara. Yaitu meningkatkan ranah dan fisikmu. Lalu tingkatkan kecepatanmu. Cara lain adalah menggunakan teknik fisik.
Dia berpikir, lalu berujar, kecepatanmu adalah kecepatan fisikamu, menggunakan teknik fisik setara dengan kecepatan sihir. Gessie Ye menggeleng sembari tersenyum, kata fisika diambil ketua Paviliun Qin dari Bima Sakti. Aku terperanjat ketika mendengarnya. Kalau punya kesempatan, aku harus mengunjungi Bima Sakti. Katanya orang di sana suka ngomong bahasa kasar. Misalnya, buset, alamak. Sesudah berujar begitu, dia tersenyum, ternyata dia membaca buku tentang Bima Sakti. Sander Ye menggeleng dan tersenyum, lalu berujar, aku pernah memikirkan tentang teknik fisik, tapi aku nggak punya teknik di bidang ini. Gessie Ye segera berujar, aku punya. Sander Ye ragu-ragu, lalu berujar, ini apa kamu jual mahal? Gessie Ye memelototi Sander Ye, kalau berbicara soal uang, aku nggak mau bicara lagi. Sander Ye berujar, kalau aku terima dengan gratis, aku malu. Gessie Ye tersenyum, nggak apa-apa. Dia menghampiri Sander Ye, lalu membuka telapak tangan, sebuah gulungan hitam muncul. Sander Ye penasaran, apa ini? Gessie Ye berujar, guntur kejutan, teknik fisik terbaik di akademi, ini tingkat sederhana. Sander Ye berujar, aku melihat Targo Lu juga gunakan hari itu. Gessie Ye mengangguk, dia orang pilihan takdir, akademi pasti berikan yang terbaik. Sander Ye bertanya, apa tingkat sederhana adalah tingkat tertinggi di akademi? Gessie Ye tersenyum, tentu saja enggak. Sander Ye bertanya-tanya, lalu kenapa akademi nggak memberi dia yang lebih tinggi? Gessie Ye berujar, karena dia nggak bisa berlatih yang lebih tinggi. Sander Ye tambah bingung, kenapa? Gessie Ye tersenyum, kayaknya kamu nggak tahu banyak tentang sistem ranah ini. Sander Ye mengangguk, aku beneran nggak banyak tahu. Gessie Ye berujar, tahukah kamu apa ranah di atas ranah puncak? Sander Ye menggeleng, ranahnya sangat rendah, jadi dia nggak tahu. Gessie Ye tersenyum, biar ku jelaskan. Di atas ranah puncak, ada ranah pencipta. Faktanya, ranah puncak dan ranah pencipta bisa jadi sama, yaitu ranah pencipta dari ranah puncak. Apa itu ranah pencipta dari ranah puncak? Artinya, semua ranah sebelumnya sudah mencapai tahap maksimal. Kalau bisa tercapai, selangkah lagi adalah ranah tertinggi. Tentu saja, sulit untuk mencapai ranah tertinggi, karena sesudah mencapai ranah tertinggi dari ranah puncak, maka harus melewati bencana langit. Sander Ye mengernyit, bencana langit. Gessie Ye mengangguk, ya, ini ditetapkan ketua Paviliun Qin. Sesudah mencapai ranah puncak, kalau mau maju, harus melewati bencana. Bencana diturunkan Tao Langit. Ini titik balik, ketika kau maju selangkah ini dan mencapai ranah tertinggi maka termasuk kultivator sejati. Di alam semesta Guan Xuan, orang begitu disebut kultivator elit. Dia berujar lagi, ketua Paviliun Qin yang memberi nama elit. Sander Ye menggeleng dan tersenyum, lalu bertanya dalam benak, Tuan Pagoda, apa ketua Paviliun Xianbao baik atau jahat? Pagoda kecil berujar, baik. Sangat baik. Biarpun Paviliun Xianbao agak jahat, dia beneran orang baik, sungguh. Dia nggak berani bermain dengan hal ini. Kalau nggak, dia akan menderita. Sander Ye mengangguk, lalu menatap Gessie Ye yang tersenyum, untuk mencapai ranah tertinggi, kamu harus selamat dari bencana. Kalau selamat maka bisa mendapatkan hadiah dari Tao Langit dan kendalikan kekuatan bencana. Master yang menguasai kekuatan bencana sangat kuat. Mereka bisa menghancurkan kota besar dengan lambaian tangan. Yang terpenting adalah jiwa dan tubuh juga bisa mencapai tubuh pemurnian bencana, jadi sangat kuat. Dia berujar lagi, hanya orang yang menguasai kekuatan bencana yang layak berlatih teknik di atas tingkat sederhana, karena itu sangat kuat. Di bawah ranah tertinggi berbeda total dengan ranah tertinggi. Mile Ye bertanya, Nona Gessie, kamu di ranah apa? Gessie Ye tersenyum, ranah tertinggi. Ranah tertinggi.
Sander Ye merenung. Gessie Ye tersenyum, aku juga bukan ranah tertinggi biasa karena aku sudah menguasai domain dan punya domain sendiri. Kalau aku nggak menguasai domain, sulit menang melawanmu. Pedangmu sangat cepat. Sander Ye bertanya, bagaimana caranya menguasai domain? Gessie Ye berujar, kamu harus mencapai ranah tertinggi baru bisa menguasai domain, karena perlu kekuatan fisik dan jiwa yang besar. Ranahmu terlalu rendah. Kalaupun kamu menguasai domain pedang, kamu nggak bisa gunakan karena sangat boros, energi itu nggak sanggup kamu tanggung. Apalagi kamu harus membelas jalan langit dan bumi untuk membentuk domain dengan ranahmu. Biarpun bisa menggunakan domain, hanya bertahan beberapa detik. Sander Ye mengangguk, paham. Gessie Ye tersenyum, aku pikir kamu bisa fokus dua arah sekarang, yaitu berlatih guntur kejutan ini dengan baik dan tingkatkan kecepatanmu. Kalau berhasil, selama bukan ranah tertinggi yang punya domain, kamu bisa bunuh mereka secara instan. Selain itu, berlatih untuk merobek dari ujung. Sander Ye mengernyit, merobek dari ujung. Gessie Ye mengangguk dan berujar, ya, selama kamu menguasai merobek dari ujung, maka kamu nggak akan dikendalikan master yang menguasai domain. Saat itu, dia melambaikan tangan kanan dan berujar, kamu nggak terkalahkan di ranah tertinggi. Di bawah ranah tertinggi, kamu bisa bunuh sesuka hati. Sander Ye berpikir, lalu berujar, aku hanya mendak punya ide merobek dari ujung, aku belum punya ide untuk berlatih hingga maksimal. Nona Gessie, apa kamu punya saran? Kudengarkan kamu. Kudengarkan kamu. Gessie Ye tersenyum, untuk benaran merobek dari ujung, kamu harus menguasai metode khusus, yaitu alam batasan. Ada dua orang di akademi yang tahu metode ini. Yang pertama adalah Domar, dia sangat kuat dan teknik budonya sangat cakap, tapi dia adalah guru orang pilihan takdir, jadi dia pasti nggak akan mengajarimu. Sander Ye bertanya, siapa yang satu lagi? Gessie Ye tersenyum, Akademi Buddhis, Dekan Sanda, dia satu-satunya dekan akademi yang berada di akademi dia dari puluhan juta tahun yang lalu. Tapi, dia tinggal di viharanya dan tidak mengurus akademi. Sander Ye berujar, apa dia akan mengajariku? Gessie Ye menggeleng, aku nggak yakin, kamu coba. Sander Ye mengangguk, oke. Gessie Ye tersenyum, kamu harus temui dia, aku masih dikurung jadi nggak bisa pergi denganmu. Sander Ye mengangguk, Nona Gessie, terima kasih. Gessie Ye tersenyum, sama-sama. Sander Ye tersenyum, sampai jumpa lagi. Gessie Ye mengangguk, oke. Sander Ye mengangguk lalu terbang dengan pedang dan menjadi sinar pedang. Sesudah Sander Ye pergi, Bibi Li muncul di samping Gessie Ye. Dia menunduk dan berbisik, apa yang akan terjadi kalau kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu tadi? Gessie Ye tersenyum, kalau hanya pertandingan latihan, aku bisa mengalahkannya, tapi kalau bertarung sampai mati, aku nggak bisa mengalahkan dia. Bibi Li mengernyit, kenapa? Gessie Ye berujar, kalau pedang nggak beraura membunuh, mana bisa kuat? Ketika dia bertarung denganku, pedangnya nggak berniat membunuh, jadi lemah. Apalagi ketika dia menggunakan teknik itu, dia takut menyakitiku. Pada momen kritis, dia mengurangi kekuatannya. Dia menggeleng dan tersenyum, pertandingan kami kayak bermain rumah-rumahan. Bibi Li berbisik, dia pemuda yang baik. Gessie Ye mengangguk, ya. Bibi Li melirik Gessie Ye. Gessie Ye bertanya, Bu, apa ada aksi dari orang pilihan takdir? Bibi Li mengangguk dan berujar, ada aksi besar. Selama ini, Devon mengajak Targo Lu berkunjung kemana-mana setiap hari. Mereka membujuk para bangsawan dan sekte. Dia berstatus khusus, jadi keluarga bangsawan dan sekte pasti nggak akan menolaknya. Gessie Ye berujar, pada hari pertandingan, aku akan pergi ke Gunung Oriel. Bibi Li terperanjat, kenapa? Gessie Ye berujar,
kalau ada orang yang berani bersikap tidak adil pada Tuan Muda Sander, bahkan kalau harus kehilangan nyawa, aku akan membangunkan kakak seperguruan Oriel. Nggak boleh. Bibi Li berujar, nak, Nona Oriel pernah berpesan, nggak ada yang boleh mengganggunya kecuali Master Pedang Dunia. Dekan Oriel nggak peduli dengan akademi sejak Master Pedang Dunia menghilang. Begitu dia marah, akan jadi bencana. Apalagi, ada Master Misterius yang menjaga di sana. Kalau kamu mengganggunya, Master Misterius di sana akan membunuhmu, kabinet pun gak bisa memerintahkan Master Misterius itu. Kamu. Gessie Ye menggeleng, aku mengerti. Bibi Li berujar dengan cemas, lalu kenapa kamu masih mau begitu? Kamu. Gessie Ye melihat ke bawah dan berujar, sungguh gak adil akademi memperlakukan dia begini. Gak masuk akal. Bersambung. Bab 179 Putra dari teman lama datang berkunjung. Akademi Buddhis. Sesudah Sander Ye menanyakannya, dia segera menemukan lokasi akademi Buddhis itu. Yang paling berkuasa di akademi Guanxuan adalah kabinet. Di bawah kabinet ada 9 akademi, yaitu Akademi Budo, Akademi Sastra, Akademi Bajik, Akademi Siluman, Akademi Tiandao, Akademi Tersembunyi, Akademi Hukum, Akademi Mantra, dan Akademi Buddhis. Di bawah 9 akademi adalah akademi inti. Yang terkuat adalah Akademi Budo dan Akademi Siluman. Akademi Budo membimbing banyak talenta setiap tahun, mereka paling memesona di seluruh akademi. Akademi Siluman juga kuat. Tapi, pusat Akademi Siluman gak dibangun di Akademi Guanxuan, melainkan di wilayah Siluman. Jadi, orang-orang di akademi asing dengan wilayah Siluman. Tapi, gak ada yang berani meremehkan Akademi Siluman. Selama ribuan tahun, klan Siluman memenangkan banyak kompetisi internal antara Akademi Siluman dan umat manusia. Sekarang alam semesta Guanxuan ada perselisihan internal. Di antara 9 akademi, yang paling diabaikan adalah Akademi Buddhis. Terlalu rendah hati. Dekan Akademi Buddhis rendah hati, orang yang mempelajari agama Buddhis di Akademi Buddhis juga rendah hati. Semua adalah biksu, jadi menghargai keharmonisan, jarang merasain. Ketika Sander Ye tiba di Akademi Buddhis, dia melihat vihara kuno. Di pintu masuk vihara, seorang samanera lagi menyapu tangga batu. Sander Ye maju dan memberi hormat, "Halo Samanera." Sang samanera menatap Sander Ye dan berujar, "Ada perlu apa?" Sander Ye mengangguk, "Aku Sander Ye, ingin bertemu Dekan Sanda." Sang samanera menggeleng, "Guru sedang bertapa, nggak boleh diganggu." Sesudah berbicara, dia lanjut menyapu. Sander Ye berpikir, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan sang samanera. "Samanera, tolong dibantu." Sang samanera melirik cincin penyimpanan dan tertegun, lalu ragu-ragu, dan berujar, "Tuan muda, apa maksudmu?" "Aku bukan orang begitu." Sander Ye berujar, "Tolong bantu sampaikan, maaf sudah mengganggu Samanera." Sang samanera ragu-ragu, lalu menyimpan cincin penyimpanan. "Tuan muda, aku melihat wajahmu ramah. Aku pikir kamu baik hati. Guru bilang harus berbahagia dalam membantu orang sekalipun harus dihukum oleh guru. Aku akan laporkan untuk Tuan muda." Sesudah berbicara, dia pergi. Sander Ye berujar, "Samanera, tunggu." Sang samanera menatap Sander Ye dengan bingung, "Ada apa?" Sander Ye mengeluarkan pagoda kecil, lalu berujar, "Tunjukkan menara ini pada gurumu, katakan putra teman lamanya datang untuk berkunjung." Pagoda kecil. Suara misterius berujar, "Apa dia tahu sesuatu, atau dia hanya menipu di sini?" Pagoda kecil berujar, "Aku nggak tahu." Suara misterius berujar, "Orang ini terkadang mengerikan." Pagoda kecil mendesah,
Dia beneran agak takut pada bocah ini. Hidupnya sebagai pagoda terlalu sulit. Dia akan menyembunyikannya sebisanya. Sang Samanera nggak berpikir banyak, dia mengambil pagoda kecil, lalu masuk ke lenteng. Sander Ye berdiri dengan tenang. Dia memberikan pagoda kecil pada Sang Samanera karena dia tahu dia bukan siapa-siapa, maka mungkin Dekan mau menemuinya. Jadi, dia mengeluarkan Tuan Pagoda. Tuan Pagoda pasti berasal dari 30 juta tahun yang lalu, latar belakangnya nggak kecil. Mungkin Sanda ini mengenal Tuan Pagoda. Kalau kenal, maka dia punya kesempatan. Kalau nggak kenal, nggak masalah, toh dia nggak rugi. Mengenai keamanan Tuan Pagoda, dia sudah mempertimbangkan. Intuisinya bilang orang biasa nggak bisa menyakiti Tuan Pagoda, apalagi ada master misterius di pagoda. Biarpun Tuan Pagoda biasanya nggak serius dan suka mencolok, dia tahu Tuan Pagoda bisa menangani banyak hal. Sekarang dia lemah, aku harus mengandalkan Tuan Pagoda pada momen kritis. Seorang biksu tua berjalan dari kejauhan dengan cepat menuju Sander Ye. Ketika melihat Sander Ye, dia tercengang. Sander Ye berujar cepat, "Junior sudah melihat Dekan Sanda." Sanda menatap Sander Ye. Sesudah sekian lama, ada kerumitan di matanya, masuk untuk bicara. Sander Ye berujar, "Oke." Dia lega, Sanda benaran mengenal Tuan Pagoda. Tuan Pagoda mengesankan. Sanda mengajak Sander Ye ke aula kecil lalu meletakkan pagoda kecil di depan Sander Ye, "Duduk." Sander Ye ragu-ragu, lalu berujar, "Aku berdiri saja." Sanda berujar, "Apa hanya Tuan Pagoda yang mengikutimu?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Sanda menatap Sander Ye sembari tersenyum, "Duduk." "Nggak apa-apa." Sander Ye bertanya, "Senior kenal Tuan Pagoda?" Sanda mengangguk, "Kenal." Sander Ye bertanya lagi, "Apa senior mengenal orang tuaku?" Sanda mengangguk pelan, "Kenal." Sander Ye bertanya lagi, "Tuan Pagoda nggak pernah mau memberitahuku siapa orang tuaku." Kalau dipikir-pikir, senior juga nggak akan memberitahuku, kan? Sanda tersenyum, "Apa kamu benaran mau tahu?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja. Ketika kecil dan di negara N, saat berkelahi dengan orang sering menyebutku nggak punya ayah, nggak punya ibu, dan anak haram. Perasaan itu nggak menyenangkan." Sesudah diam lama, Sanda berujar, "Kamu akan segera tahu, tunggu sebentar lagi, oke?" Sander Ye tersenyum, "Senior, kalian membuat masalah ini jadi rumit." Sanda tersenyum, "Kami nggak bermaksud jahat." Sander Ye berujar, "Tuan Pagoda bilang orang tuaku sangat baik, benar nggak?" Sanda mengangguk, "Sangat baik." Sander Ye mengangguk, "Aku nggak menanyakan identitas mereka, aku hanya mau tanya, apa mereka meninggalkan sesuatu untukku, misalnya, properti?" Sanda menatap Sander Ye. Dia kayak melihat pria yang dulu, pria dengan berbagai trik orang di depannya juga nggak mudah dihadapi. Sanda tersenyum, "Kayaknya nggak tinggalkan harta, tapi aku ingat ayahmu punya banyak utang." Dia sering bilang wajar kalau utang ayah dibayar putranya. Bagaimana menurutmu? Wajah Sander Ye muram, "Apa ada ayah securang ini?" "Seharusnya enggak." Senior ini pasti bercanda, nggak mungkin ayah kandungnya begitu nggak manusiawi." Sanda tersenyum, "Kamu mencariku untuk apa?" Sander Ye menarik kembali pikirannya dan mengangguk, "Senior, aku datang karena mau meminta senior mengajariku metode alam batasan." Sanda tertegun, lalu berujar, "Alam batasan?" Sander Ye mengangguk, lalu memberitahu Sanda tentang percakapan dia dengan Gessi Ye. Sesudah mendengarkan, Sanda diam lalu berujar, "Kamu sekarang bisa merobek dari ujung." Sander Ye mengangguk, "Ya." Sanda berdiri dan melambaikan lengan baju, dia dan Sander Ye muncul di ruang hampa. Sander Ye melihat sekeliling dengan terperanjat. Biksu ini sangat kuat. Dia bisa mentransfer ruang dan waktu dengan lambaian tangan.
Itu mengerikan. Sanda tersenyum, cobalah merobek dari ujung milikmu. Sander Ye mengangguk, lalu membuka telapak tangan. Pedang raungan naga muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia menikam 10 pedang pada satu titik yang sama. Jelek. Pedang itu menusuk maka ruang terbelah, lalu retakan menyebar ke sekitarnya. Sander Ye menyimpan pedang, lalu menatap Sanda yang tersenyum. Tahu apa itu alam batasan? Sander Ye berujar, "Senior, tolong bimbing aku." Sanda tersenyum, alam batasan artinya ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, lalu mencapai perubahan kualitatif, itulah alam batasan. Kayak yang kamu katakan, kekuatan satu pedangmu nggak terlalu kuat, tapi kalau 10 pedang bergabung, kekuatannya berubah drastis. Caramu benar, tapi kamu belum benaran mencapai alam batasan. Sander Ye bertanya, apa kurang cepat? Sanda tersenyum, nggak hanya kurang cepat, tapi juga kurang kuat. Sander Ye berpikir, lalu menusuk lagi. Dengan berkah jiwa pedang dan momentum pedang, kekuatan pedang ini meningkat pesat, itu termasuk perubahan kualitatif. Melihat pemandangan itu, Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Ketika menghunus pedang, dia jarang menggunakan momentum pedang dan jiwa pedang. Tentu saja bukan dia nggak bisa menggunakan, tapi energi yang dibutuhkan bertambah banyak, jadi dia nggak bisa menggunakan. Dia tahu kelebihannya adalah ranah ilmu pedangnya tinggi, tapi kelemahannya adalah ranahnya rendah. Sanda berujar lagi, dengan jiwa pedang dan momentum pedang, kekuatan pedangmu sudah meningkat. Coba lihat apa kamu bisa menusuk 10 pedang sekaligus. Ingat, yang terbaik adalah cepat. Kalau bisa menusuk 10 pedang dalam sedetik. Sander Ye mengangguk dan menusuk lagi dalam sekejap. Dia menikam 10 pedang. Klik. Di sekelilingnya, ruang retak lagi. Wajah Sander Ye muram, kekuatannya meningkat, tapi dia menemukan masalah besar, yaitu momentum pedang semakin lemah, terutama beberapa pedang terakhir, hanya sekitar 60% kekuatan dari pedang pertama. Melihat ekspresi Sander Ye, Sanda tersenyum, jangan berkecil hati, ini baru permulaan. Aku melihat tadi. Kalau kamu bisa menusuk 9 pedang terakhir secepat pedang pertama dan mempertahankan kekuatan, maka kekuatanmu bisa mencapai alam batasan. Sander Ye mengangguk. Mendadak dia menghunus lagi. Kali ini, dia nggak menghunus 10 pedang, tapi 3 pedang. Dia menemukan dia bisa mencapai kecepatan dan kekuatan yang sama untuk 3 pedang ini. Tapi ketika pedang keempat menyerang, kekuatan dan kecepatannya melemah. Pedang keempat adalah kuncinya. Sander Ye berlatih gila-gilaan, dia nggak tergesa-gesa untuk berhasil, dia memulai dari pedang keempat. Tergesa-gesa membuat usaha sia-sia, kian tergesa-gesa, kian sulit berhasil. Nggak lama kemudian, Sander Ye mampu mempertahankan kecepatan dan kekuatan pedang pertama hingga pedang keempat lalu mulai berlatih pedang kelima. Sander Ye kian berlatih, kian bersemangat, dia menyukai rasa terobsesi latihan. Gak lama pula dia berhasil melatih pedang kelima, tapi semakin sulit dilatih, terutama pada pedang keenam, dia mudah gelisah. Melihat adegan ini, Sanda hendak berbicara ketika Sander Ye meletakkan pedang di tangan. Dia menarik napas dan berujar, "Nggak bisa, nggak boleh tergesa-gesa." Begitu tergesa-gesa dan gagal, emosi mudah meledak. Aku harus tenang dan bersikap biasa. Sanda diam ketika mendengar ucapan Sander Ye. "Kakak, kamu nggak butuh bimbinganku." Tentu saja dia senang karena bocah ini benaran super jenius. Sander Ye melirik Sanda, "Senior, perubahan kualitatif sesudah alam batasan ada, apa sesudah itu bisa ada perubahan kualitatif sekali lagi? Misalnya, aku bisa mencapai kecepatan dan kekuatan pedang pertama hingga pedang ke-100. Sanda tersenyum, perubahan kualitatif ada 3 level. Level 1 yang dasar, mendobrak ruang dan waktu. Waktu dan ruang adalah terpisah, mudah mendobrak ruang tapi mendobrak waktu itu sulit.
Kalau bisa mencapai perubahan kualitatif, maka bisa menembus ruang dan waktu. Tingkat kedua adalah mendobrak area. 100.000 mil ruang dan waktu termasuk satu area. Kalau kamu bisa menusuk 100 pedang dalam sekejap, seluruh ruang dan waktu dalam radius 100.000 mil akan jadi abu. Sander Y bertanya, bagaimana dengan level ketiga? Sanda tersenyum, mendobrak domain. Sander Y mengernyit, mendobrak domain. Sanda mengangguk, ya, 1 juta mil adalah satu domain. Kalau kamu bisa menembak 1000 pedang seketika itu juga, perubahan kualitatif itu cukup untuk menghancurkan satu dunia kecil. Sander Y diam, dia terperanjat. Sanda tersenyum, kekuatan gak hanya diukur dengan ranah, karena banyak orang ranahnya tinggi, tapi nggak mantap. Ada orang ranahnya nggak tinggi, tapi level lain sangat tinggi. Kayak kamu, ranahmu nggak tinggi, tapi level ilmu pedangmu sangat tinggi. Jadi, orang yang ranahnya lebih tinggi darimu pun kalah kekuatannya darimu. Dia berujar lagi, orang mungkin berpikir itu nggak wajar, tapi sebenarnya itu wajar, karena mereka hanya melihat ranahmu tanpa memikirkan level ilmu pedangmu. Kamu adalah kaisar pedang yang bisa dibandingkan dengan master ranah tertinggi dan ranah puncak. Kalau ranahmu mencapai ranah tertinggi atau ranah puncak, kekuatan tempurmu akan lebih mengerikan. Sander Y mengangguk, paham. Sanda tersenyum, kalau masih ada pertanyaan, tanyakan saja. Sander Y membungkuk, terima kasih. Sanda beranjali dan hendak berbicara. Mendadak, dia mengernyit dan berujar, seseorang datang, aku pergi lihat kamu berlatih di sini. Sander Y berujar, oke. Sanda menghilang. Pintu masuk kelenteng. Begitu sampai di pintu, Sanda melihat dua orang, Devon dan Targo Lu. Devon tersenyum pada Sanda, Dekan Sanda, maaf mengganggu. Sanda menatap mereka dengan tersenyum, Devon datang menemuiku, ada apa? Devon mengangguk, Dekan Sanda, boleh masuk akademi untuk bicara lebih rinci. Sanda mengangguk, tentu saja. Mereka bertiga sampai di aula besar, Devon langsung berujar, Dekan Sanda seharusnya tahu tentang pertarungan Targo Lu dan Sander Y. Sanda mengangguk, aku tahu. Devon menatap Sanda, Dekan Sanda, kami berdua butuh dukungan Akademi Buddhis. Sanda melirik Targo Lu, lalu tersenyum, apa maksud Devon? Devon menatap Targo Lu. Targo Lu keluar, lalu langsung mengaktifkan mantra. Tak lama kemudian, garis keturunan muncul di tubuhnya. Sanda tertegun, lalu berujar, garis keturunan iblis gila. Targo Lu mengangguk, ya. Devon menatap Sanda, Dekan Sanda, identitas Targo Lu apa kamu mengerti? Sanda diam. Dua orang jahat. Sialan, kalian bajingan, bahkan berbohong pada seorang biksu, beneran bukan manusia. Bersambung.